Hai rekan-rekan semua, selamat datang di video saya. Di kesempatan ini, kita akan membahas tentang komputer network atau jaringan komputer. Sebelum ada internet dan jaringan komputer, cara orang berkomunikasi jarak jauh adalah dengan menulis surat. Sebagai contoh, jika ingin mengirimkan pesan untuk dikirim dari Bali menuju ke Jakarta, hal itu akan membutuhkan waktu antara 2-5 hari, hanya untuk satu pesan. Tapi hari ini, ketika kita ingin berkirim pesan dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Bahkan dari belahan bumi yang berbeda. Ini terjadi dengan adanya jaringan komputer atau computer network. Computer network merupakan teknologi untuk mengirimkan pesan dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan dalam bahasa mesin atau digital, ataupun sekumpulan komputer yang terhubung satu sama lainnya dalam sebuah jaringan, di mana ini disebut sebagai Local Area Network, atau disingkat dengan sebutan LAN. Dalam jaringan ini, komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer mana saja yang terhubung. Di mana pada awalnya ketika sebuah komputer, misalnya komputer A ingin mengirim data ke komputer F melalui jaringan. Komputer akan mengirimkan ke semua komputer dan semua komputer bisa menerima pesannya. Cara ini cukup riskan, maka diciptakanlah yang namanya Media Access Control Address atau disingkat dengan sebutan MAC address. Istilah ini digunakan untuk memberikan alamat fisik komputer seperti contoh ini. Sehingga setiap mengirimkan data akan ditambahkan header berisikan MAC address. Sehingga penerima yang memiliki MAC address tersebut sajalah yang bisa dan berhak menerima data tersebut. Namun cara ini belum cukup efektif. Bagaimana jika terdapat lebih dari satu komputer mengirimkan data secara bersamaan? Maka akan terjadi tabrakan antar pesan yang dikirim, di mana ini disebut dengan collision. Untuk menghindari hal seperti ini, diaturlah ritme pengiriman yang disebut dengan back-off, di mana satu komputer akan menunggu jika terdapat komputer lain sedang mengirimkan pesan pada jaringan. Katakanlah dalam 1 detik. Jika jaringan sepi, barulah data tersebut dikirimkan. Namun bagaimana jika semua komputer mengirimkan data bersamaan? Maka digunakanlah perhitungan yang disebut dengan exponential back-off, di mana waktu tunggunya katakanlah dimulai dari 1 detik. Jika jalur masih digunakan, maka akan ditunggu selama kelipatannya menjadi 2 detik, 4 detik, 8 detik, 16 detik, dan seterusnya. Familiar dengan kelipatan ini? Namun bagaimana jika terdapat puluhan komputer terhubung dalam satu gedung besar? Maka konsep LAN tadi akan dipecah menjadi 2 atau lebih jaringan yang berbeda yang bisa dihubungkan menggunakan hub. Hub adalah jembatan antara jaringan kecil. Namun ketika mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya, hub akan mengirimkan ke semua komputer yang terhubung ke hub, di mana terjadi pemborosan bandwidth. Untuk memperbaiki hal ini, mulai digunakan yang namanya switch, di mana alat ini mampu secara efektif mengirimkan data dari satu komputer menuju ke komputer yang benar-benar dituju. Karena switch mampu mencatat alamat dari semua komputer yang terhubung. Cara ini juga bisa digunakan ketika menghubungkan komputer dengan skala yang lebih besar dengan beberapa topologi. Namun jika ingin menghubungkan LAN ini ke internet, maka dibutuhkan satu alat yang bernama modem. LAN yang terhubung dengan modem atau jaringan lain melalui modem disebut dengan Wide Area Network atau disingkat WAN. Semua alat-alat ini terkadang menjadi satu untuk jaringan atau internet rumahan. Untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lainnya, misalnya akan mengirimkan file gambar dengan ukuran 1 MB dalam jaringan.
Komputer yang mengirim juga harus menunggu hingga file tersebut terkirim seutuhnya untuk dapat mengirim data lainnya. Untuk dapat mengirimkan data secara bersamaan, maka data tersebut akan dipecah menjadi data kecil dan dikirimkan secara bergiliran, di mana ini disebut dengan paket. Paket-paket ini dibungkus menggunakan standar Internet Protocol atau disingkat dengan IP. Protokol di sini adalah standar prosedur. Sebagai contoh, dalam kelas, jika semua siswa angkat tangan dan bicara secara bersamaan, pesan tidak akan tersampaikan. Sehingga dibutuhkan prosedur, misalnya mahasiswa harus angkat tangan terlebih dahulu, lalu dosen akan menunjuk salah satu, baru mahasiswa boleh berbicara. Seperti itu kira-kira cara kerja protokol. Pada Internet Protokol, sehingga setiap komputer akan diberikan alamat IP atau IP address. Seperti contoh ini, yang bisa Anda temukan di semua komputer yang terhubung jaringan atau Wi-Fi mungkin. Secara keseluruhan, dalam komputer, data jaringan menggunakan prinsip lapisan yang disebut dengan OSI layer. Lapisan ini adalah konseptual dari jaringan komputer yang terdiri dari 7 lapisan. Dimulai dari application layer, di mana pada layer lapisan ini terdapat sebagai contoh www, HTTP, atau email. Pada lapisan berikutnya, presentation layer, di sini terdapat hal seperti format dokumen, misalnya doc, JPEG, MP3, atau enkripsi lainnya. Lalu pada session layer terdapat file manager, SQL database, dan lainnya untuk menjaga konektivitas antar jaringan. Lalu pada layer transport melakukan pemecahan file dalam bentuk paket tadi dan menjaga lalu lintas paket tersebut. Lalu pada network layer, paket tersebut dibungkus dengan IP address melalui Internet Protocol tadi. Di sini juga terdapat alat-alat yang bernama router. Lalu pada data link layer, di sini terdapat hardware seperti switch dan bridge. Dan pada layer yang terakhir, yaitu physical layer, sudah merupakan lapisan alat-alat atau hardware seperti hub dan kabel RJ45 atau fiber optik. Misalnya ketika Anda mengirimkan pesan, maka pesan ini akan melalui ketujuh layer tersebut. Hingga kepada penerima juga akan melalui 7 layer tersebut secara terbalik, hingga pesan diterima. Sekian video tentang jaringan komputer, semoga bermanfaat. Namun sebelum saya tutup, coba bayangkan bagaimana jika saat ini juga tidak ada jaringan tersebut. Sampai ketemu di video berikutnya.